Shalom anak-anak. Salam Pak. Salam Pak Kristiono. Salam Pak Kristiono. Salam Pak Kristiana. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Pak. Siapa yang liburan kemarin? Liburan kemana? Fania? Ke waterpark Pak. Natania ke waterpark. Kalau Fania kemana Fania? Sama ke tempat opung. Oke. Siapa lagi liburan? Jaden. Jiden ke Lampung Pak. Pak, bisa ke Jambi. Ada yang ke Lampung, ke Jambi. Ada yang keluar negeri nggak? Bisa gua. Oke, puji Tuhan ya. Kita udah masuk tahun berapa ini? 2022. 2022, betul. Oke, anak-anak udah masuk di semester kedua. Bentar lagi anak-anak naik kelas. Kelas berapa? 2 Pak. Oh iya. Bentar lagi anak-anak naik kelas 2. Udah itu kelas 3, 4, 5, 6. Setelah kelas 6? 7. Kelas 7. Atau SMP kelas 1 ya. Oh, enggak SD lagi. Oke. Hari ini kita lanjut belajar tentang Microsoft Office Word. Sebelumnya kita mau renungan dulu. Nah, sebelum renungan kita doa dulu deh. Habis itu kita nanti baca Matius pasal yang pertama ya, dari ayat yang pertama sampai terakhir nanti. Nanti anak-anak gantian bacanya. Oke? Oke. Siapa yang mau doa? Natania, boleh Natania, yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati pelajaran kami supaya baik-baik. Berkati kami supaya bisa menjawab apa yang dibilang Bapak Guru. Amin. Amin. Terima kasih Natania. Tuh, Gwen tuh bermasuk. Salam Gwen. Selamat pagi Pak Kris, maaf terlambat. Pagi Pak Kristiono, maaf terlambat. Oke Darlen, nggak apa-apa. Oke yuk, kita mulai baca yuk. Buka Alkitabnya. Udah pegang Alkitab semua belum? Oke. Yuk, kita buka Matius pasal yang pertama. Kita baca ya ayat yang pertama sampai ayat yang ke berapa? Matius berapa? 25. Oke. Mulai dari Joshua deh. Pak, Matius ayat berapa? Pasal berapa? Pasal 1. Ya, ayat 1 sampai selesai sampai 25. Ya, nanti gantian ya bacanya. Nanti Joshua, udah itu Lewis yang di layar Bapak ini, nanti Jaden, Audi, terus Efraim, Harkis. Nah, nanti Bapak tunjuk ya per ayat-ayatnya ya. Oke? Pak, Ya. Pak Kris, Pak. Ya. Kejadian atau yang mana? Matius, perjanjian baru yang awal. Paling pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Matius ya. Dia sendiri Yesus Kristus. Oke, cari dulu ya. Matius 1. Silakan. Matius 1 ayat. Matius 1 ayat 1. Inilah sila-sila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke.
ayat 1 silsilah Yesus Kristus. Tadi Joshua udah baca ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua, Lewis. Udah ketemu, Lewis? Lewis. Oke, Jaden deh, Jaden. Ayat yang kedua, Jaden ya. Oke, Pak. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Oke, selanjutnya Audi, ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Perez dan Zero ya Teron Num dari Dari Tamar. memperanakan Hezron Mm-mm. Hezron Memperanakan memperanakan Ram. Oke, Bapak ulangi sedikit ya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Oke, ayat yang keempat, Efraim. Suaranya ya. Ram Peranakan memperanakan Abinadab Aminadab memperanakan memperanakan Nahason memperanakan Salmon. Oke. Ayat selanjutnya, Vien. Salma memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Esau. Oke. Selanjutnya, Joshua. Joshua Glenn Elvano. Ayat selanjutnya. Ya, Pak. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Terima Selanjutnya, kasih, Pak. Natania. Natania. Ya, Pak. Ayat selanjutnya. Pak, Ya. Nia kemarin itu Pak, kata Bu Vero, Alkitabnya tinggal di sekolah aja. Oh gitu, oke. Bapak bacain ya kalau gitu ya, yang punya Natania ya. Ya, Pak. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan
asa. Oke, ayat selanjutnya. Gwen. Oke. Asa memperanakan Yosafat memperanakan Yoram memperanakan Uzziah. Oke. Selanjutnya, Rachel. Rachel Natania Christabel. Ya Pak Kris, Silakan, ayat selanjutnya. nomor berapa? 9. Ayat 9. Uzziah memperanakan Yotam memperanakan Ahaz memperanakan Kristian. Oke, selanjutnya Darlen. Dia memperanakan Manasya memperanakan Amon memperanakan Yosia. Oke, selanjutnya Fania. Silakan Fania. Ayat yang ke-11 ya. Yosia. Ke Babel. Oke, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Oke. Selanjutnya Gidel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan sentil memperanakan Abihud memperanakan Yosel memperanakan Asod. Oke. Oke, yang 13. Tadi yang apa? Gidel yang 12 ya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Yosel memperanakan Masih 100. Oke. Apa Yang itu ke-13. aja? Oh my god. Harkis. Silakan Harkis. Yang 13. Harkis. Nomor berapa? 13. Zerubabel memperanakan Abihud memperanakan Yakim memperanakan
Nakat Azur. Oke, selanjutnya Lewis tadi belum ya? Silakan Lewis. Ayat 14. 14, Pak. Oke, Lewis. Oke, Lewis belum ya? Yang tadi yang belum siapa? Michelle Kezia. Belum tadi ya? 14 Michelle. Baca. Matius berapa tuh? Oke, Pak. Lewis dulu. 14. Matius 14. Matius ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Matius berapa, Pak? Matius pasal yang pertama, pasal 1, ayat 14. Nah, ini nah. 14. Nah, ini. 14. Mana 14? Ajur. Ajur merakan zona memperakan ahim memperanakan Eliud. Oke. Jadinya Bapak baca ya. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Nah, anak-anak coba lihat di ayat 18, itu ada perikop baru yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke, yang mau izin minum boleh silahkan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bentar ya. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia, siapa namanya? Siapa namanya? Yesus, Pak. Jawab kok Yesus. Yesus. Kemarin Desember kita sudah memperingatinya, yaitu tentang hari Natal.
Natal. Tuh di belakang Darlen tuh masih ada ornamen Natal Natal. ya. Oke. Oke anak-anak. Yang mau minum boleh minum. Ada yang mau minum? Oke. Hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang Microsoft Office apa? Word. Word. Oke. Kemarin anak-anak kayaknya udah paham ya Office Word ya. Bapak ulangi lagi ya. Nah, anak-anak belajar lagi. Ini apa namanya kemarin lupa Bapak? Keyboard. Ya, Keyboard. Keyboard. anak-anak kalau pakai Microsoft Office Word banyak pakai alat ini. Keyboard. Iya. Keyboard. Oke. Bapak share screen ya. Oke. Apakah semuanya terlihat? Oke. Nah, untuk buka Microsoft Office Word, pertama klik Start. Anak-anak bisa klik ini, pencarian ini, tinggal ketik WOR ya. Gidel gak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, tunggu Bapak stop lagi ya. Saya Bapak share ya. Oke, Gidel udah kelihatan belum? Yang lain kelihatan ya, Bapak gerakin ini ya, mouse ya. Masih Pak, gak kelihatan. Oke, nanti Gidel tonton lagi aja ya, nanti Bapak share ya materinya ya. Ya. Oke, yang lain kelihatan kan? Kelihatan. Pak. Oke. Oke, Bapak cari. Nih, dokumen. Nah, ini tak lembar kerjanya. Oke, nah. Kemarin udah belajar apa aja? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kemarin belajar apa aja kita ya? Oke, Natania. Belajar mengetik Pak. Oke. Terus kita udah pakai tools apa aja kemarin? Tulis firman. Oh ya, nulis firman. Oke. Kemarin baru ngetik aja ya. Oke. Oke. Kita belajar ngetik tentang firman lagi. Matius 1 ayat 1. Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Kemarin baru ngetik gini aja ya. Nah, anak-anak perhatikan ya. Di atas ini nih ada banyak nih. Ada banyak toolbar di sini. Ada dari file, home, insert, design. Nah, kalau file ini kalau kita klik coba. Tuh. Ada save, ada save as, ada print. Nah, ada yang tahu nggak? Save atau save as itu apa? Ada yang tahu? Menyimpan data. Iya, menyimpan data. Bedanya save sama save as apa? Ada yang tahu?
Save as, Pak. Gimana Joshua? Save as. Nah ya, perbedaan save sama save as apa? Tahu, Pak. Kalau save itu menyimpan data ke file yang udah ada di sini nih. File manager atau Windows Explorer kita. Nih, Bapak nyimpan di mana nih? Di G di mana? Nah, Bapak simpan di sini contohnya. Nah, itu save. Kita menyimpan di directory yang sudah ada. Nah, sedangkan kalau save as kita menyimpan untuk membuat file baru, file Word baru. Nah, nanti kita praktek di lab ya. Lalu kalau print ada yang tahu nggak? Untuk mencetak, Pak. Benar, untuk mencetak. Nah, mencetak apa? Nih, file yang udah kita ketik. Selanjutnya, menu home. Nih, Bapak ajarin dikit dulu di sini ya. Menu home ini ada banyak anak-anak. Kalau yang ini untuk mengubah font. Nih, jenis font. Ada dua nih. Ini jenis fontnya. Yang ini ukurannya. Caranya gimana, Pak? Nah, gini. Ada yang namanya kita memblok. Kita blok. Kita klik kiri, tahan gini, terus kita geser. Tuh. Jadi ini yang kita tandain untuk kita ubah bentuknya atau stylenya atau gayanya. Contohnya, Bapak mau ubah jenis fontnya. Nih, ini ada banyak jenis font ya, anak-anak ya. Tuh, contohnya Bapak ubah jenis fontnya seperti ini. Matius 1 ayat 1. Terus ukurannya ini kan 11 nih. Bapak mau besarin jadi berapa ya? Jadi 36. Tuh. Dia berubah. Terus inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Bapak mau blok juga Ini jenis fontnya. Bapak mau buat yang ini aja deh. Jenis fontnya namanya Action Man. Nih. Terus ukurannya Bapak mau naikin jadi 25. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mengubah font style sama font size. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jenis huruf sama ukuran hurufnya. Oke. Selanjutnya, anak-anak kalau biasanya yang atas ini Bapak mau tebelin. Nih, ada namanya bold. Kalau Bapak klik lihat. Tuh, lebih tebel nggak? Bapak klik sekali lagi, normal. Tuh, tebel ya. Terus ini sebelahnya ada italic. Kita mau miringin. Nah, coba ya, Bapak klik ya. Tuh. Dia jadi lebih miring. Terus ada underline. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan, silakan.
Ada yang tahu? Gwen. Underline fungsinya untuk buat garis bawah. Betul, lihat nih. Tuh, ada garis bawahnya. Nih. Abrahamnya Bapak kasih garis bawah. Tuh. Oke? Oke. Nah, terus Bapak mau ubah warnanya. Bapak mau ubah warnanya ya. Contohnya Yesus. Bapak mau ubah warnanya jadi apa? Warna apa ya? Bapak mau ubah jadi warna hijau deh. Hijau. Terus Abraham, Bapak mau tebalin. Terus Bapak mau ubah warnanya jadi warna merah. Oke. Tahu ya anak-anak caranya ya? Nih, ada A terus ada garis warna tuh di bawahnya. Font color. Nih, anak-anak tinggal arahin aja keluar dia. Nih. Oh, ini namanya font color. Kalau yang ini tadi namanya bold. Ini italic. Kalau yang ini underline. Kalau yang atas ini font size. Ini font size, sorry. Ini font size. Nah, ini kalau ini font untuk mengubah font stylenya apa atau jenis hurufnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Gimana Darlen, luar biasa? Oke. Paham semua? Puji Tuhan. Dahsyat nih anak-anak kelas 1 langsung paham. Nanti kita kalau paham langsung ujian. Oke, Michelle, suaranya jelas nggak anak-anak yang lain? Jelas, Pak. Oke, kayaknya Jelas, Pak. Jelas, Pak. kayaknya Michelle ini ya, apa ada gangguan sinyal ya? Jelas, Pak. Oke, nanti Bapak upload, terus anak-anak nanti bisa belajar lagi nih setelah pelajaran TIK. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita udah selesai. Bapak mau ngajarin itu dulu aja. Nggak usah banyak-banyak, nanti Pak, pusing. Iya, Natania gimana? hari ini ada tugas nggak, Pak? Anak-anak mau tugas apa enggak? Mau. Yang lain gimana? Enggak. Siapa yang mau tugas angkat tangan? Wih, kok banyak yang mau tugas ini ya? Oke, nanti Kak Bapak kasih tugas kalau gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, nanti lihat di aplikasi ada tugas ya. Oke, Pak. Awalnya Bapak nggak mau kasih tugas hari ini, tapi anak-anak mau tugas ya udah Bapak kasih tugas. Oke, gitu kok ketawa. Oke, udah selesai pelajaran hari ini. Hari ini kita ngulang lagi caranya buka Microsoft Office Word. Kita belajar ngetik anak-anak. Kalau ada komputer, ada laptop di rumah, belajar ngetik ya. Terus anak-anak belajar terus cara membaca, menulis, terus juga mengetik. Nah, ini kan berantakan nih, tipe QWERTY. Jadi anak-anak harus hafalin nih. Jadi kalau ngetik, kalau boleh belajar jangan lihat gini, udah hafal nih. Oh, udah hafal. Oh, di sini A, di sini S gitu. Ini A, ini S, jadi langsung ngetik.
Oke, Lewis, ada pertanyaan. Silakan, Lewis. Terus tidak ada pertanyaan. Oke, Lewis nggak ada pertanyaan. Makasih, Lewis. Oke, kita sudah selesai. Siapa yang mau pimpin doa? Oh, Gidel. Lewis. Ayo, Gidel. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati Pak Iki Sitiono. Kami sudah belajar Tuhan, berkati Bu Vera. Kami mau belajar, berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Lewis. Inisiatif. Ya Pak. Oke, Gidel. Nanti minggu depan ya. Oke, di rumah belajar lagi ya. Nanti Bapak kirimkan link YouTube yang belajar hari ini. Kita cuma belajar 4 hal ya hari ini. Cara membuka Word. Udah itu ada font size, ada jenis fontnya, font stylenya. Terus kita ada bold, underline, sama italic 5. Oke? 5 nih. Jadi anak-anak ingat-ingat ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.